Di jantung selatan Pulau Jawa, terbentang sebuah kawasan yang kaya akan sejarah, budaya, alam yang memukau, dan udaranya yang sejuk. Inilah Malang Raya, sebuah kawasan di Jawa Timur. Selain menjadi destinasi wisata yang populer, Malang Raya juga dikenal sebagai salah satu sentra penghasil produk pertanian dan peternakan. Dari lereng-lereng pegunungan hingga lahan yang subur di pedesaan, hasil bumi dari produk olahan dari kawasan ini telah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di balik keindahan alam dan kesuburan tanahnya, Desa Pujon dekat dengan Kota Batu tumbuh sebagai pusat agribisnis. Alam yang kaya mendukung para petani dan peternak menjadi tradisi turun-temurun, menghasilkan produk yang berkualitas seperti olahan susu dengan cita rasa yang khas. Disinilah salah satu pengolahan susu terbaik, yaitu susu Bukit. Kami merintis usaha sejak tahun 2010. Di saat ada wacana dari kepala desa bahwa desa kami akan membuat sebuah proyek namanya wisata desa. Jadi di situ awal mulanya bagaimana kita terjun di dunia UMKM. Jadi produk kami pertama yang dulu adalah produk stik susu seperti di samping saya, dan juga produk kerupuk susu dulu. Nah, di situ. Setelah itu kami membuat paket-paket wisata. Ternyata desa wisata ini adalah apa yang kita lakukan setiap hari di kegiatan kita di pedesaan, yaitu peternakan, mulai dari awal bagaimana kita membersihkan kandang, memandikan sapi, memerah susu, terus memberi pakan sapi. Nah, di situ ternyata menjadi paket wisata yang lengkap dan sangat menjanjikan. Kalau masalah dunia peternakan dan pertanian, ini memang adalah warisan dari orang tua kita. Jadi mulai semenjak ada zaman penjajahan Belanda di sini, mereka juga membawa sapi perah ya. Makanya jenisnya jenis Holland. Kalau orang Jawa, orang kuno namanya, kalau lihat sapi yang belang putih itu sapi londo, istilahnya gitu, karena yang bawa orang Belanda. Untuk brand pertama kita, yang pertama kita pakai nama Bunda Ani dulu sebelum menjadi Bukit ya. Nah, karena apa? Bahwa sebuah brand produk itu harus nama wanita. Kita pakai nama Bukit. Bukit singkatan dari nama desa kita sendiri, Pujon Kidul. Bukit adalah sebuah pusat usaha kreatif inovasi desa. Perjalanan kami sudah hampir 15 tahun di dunia UMKM ya. Karya kita ya 4 tahun 2010 sampai 2014 itu kita masih pakai 1 orang aja. Karena apa? Di situ pasar kita belum banyak. Makanya pasar kita dulu cuma di desa wisata aja. Jadi produk kita ya by order dulu memang. Jadi kalau ada tamu kunjungan ke desa, mereka berwisatawan belajar perah, belajar bertani, itu baru kita buat produk itu. Baru 2014 ada proyek dari kabupaten di situ bahwa ada peningkatan kapasitas SDM di sini, karena desa kita sudah mulai terkenal, sudah mulai naik di tingkat provinsi, tingkat nasional, mulai banyak kunjungan-kunjungan. Akhirnya ada pembinaan dari Dinas Koperasi dan Disperindak. Alhamdulillah sudah sampai 9 orang di sini. Tapi sebenarnya sebelum, kalau nggak ada pandemi ya, nggak ada pandemi dulu kita sudah sampai 20 orang karyawan kita itu. Sampai ya memang 1 tahun berjalan 20 orang, permintaan produk nggak hanya produk olahan susu ya, dari produk apel, turunan apel, yaitu produk cuka apel dan produk cara masak apel, banyak permintaan.
produk nggak hanya produk olahan susu ya, dari produk apel, turunan apel, yaitu produk cuka apel dan produk cara masak apel banyak permintaan. Jadi kita pilih bahan baku, terus misal dari susu ya. Kalau dari susu kita kebetulan kan ternak sendiri. Nah, kita harus menjaga dari pakannya sapi, kebersihan sapi, itu menentukan kualitas nanti. Kalau pakannya sembarangan, otomatis nantinya dihasilkan juga jelek. Jadi kita benar-benar menjaga mulai dari pakan sampai proses pemerahan, sampai ke pengolahan. Kita ada SOP-nya. Jadi mulai dari proses pemerahan sampai ke pengolahan itu ada SOP-nya sendiri. Jadi nggak mungkin sampai terkontaminasi ya. Jadi mulai dari proses membawanya ke sini, terus mulai masuk ruang produksi. Nah, di ruang produksi kita juga harus kayak nyeteril alat, terus memakai masker, celemek, penutup kepala itu wajib. Kalau selama ini kita pakai manual, kalau mau mesin kita juga ada, tapi kan mesinnya terbatas. Kalau misal kita ada orderan, misal banyak, otomatis kita juga pakai manual, juga pakai mesin. Kalau kemarin kita pernah ada wabah PMK, otomatis pas waktu itu kita sapinya berkurang, otomatis untuk susu berkurang. Nah itu kita kebetulan ada kelompok, jadi kita kerja sama-sama kelompok. Misalnya kalau di pusat oleh-oleh itu kan keterkaitannya dengan industri pariwisata, dan kita mesti bangun networking di teman-teman ekosistem dunia pariwisata. Kemudian kita juga ikut pameran yang diselenggarakan baik oleh swasta ataupun oleh government. Kalau wisatawan kita bebas ya, jadi mereka boleh berkunjung, kemudian datang ke sini beli produk maupun melihat proses produksi. Kalau yang wisatawan mau datang kebetulan kita lagi produksi, bisa dia lihat proses produksinya. Tapi kalau yang mau ikut membuat, nah itu tuh harus ada appointment dulu, karena kita harus persiapkan bahannya dulu, kemudian persiapkan tempatnya dulu, dan ada paketnya. Kalau kunjungan kita kebanyakan sih dari dinas, kemudian dari sekolah, ada juga yang dari umum, sama CNN. Jadi beberapa kali memang CNN Group itu kan ada Trans 7 dan Trans TV ya, ada CNN juga. Itu yang paling sering meliput kita sih, di berita pagi, kemudian ada Si Bolang, kemudian Laptop Si Unyil. Kalau yang di Net TV itu acara Oke Food. Kalau salah satu prestasinya itu kita pernah ikut LAF ya namanya, Livestock Agribusiness Festival yang diadakan Dinas Peternakan Kabupaten Malang, dan ikut festivalnya, ikut lombanya dan menang di 2 kategori. Jadi juara 1 dan juara 3. Pernah juga ikut festivalnya BRI, kita juga menang, alhamdulillah. Itu sih salah satu prestasi ya. Kalau yang lain-lainnya yang kecil-kecil kita sebagai peserta saja. Dengan bahan baku yang berkualitas, proses produksi yang modern, dan cita rasa yang khas, susu Pukit telah menjadi pilihan banyak orang. Susu Pukit berawal dari usaha kecil yang berkembang menjadi industri yang besar. Dengan visi untuk menghadirkan produk berkualitas, usaha ini terus berkembang hingga menjadi bagian penting dari industri susu lokal. Setelah dikemas dengan standar kebersihan yang tinggi, produk susu Pukit siap didistribusikan ke berbagai daerah, dari pasar lokal hingga pelanggan setia. Susu Pukit terus tumbuh dan memberi manfaat bagi banyak orang. Susu Pukit bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga bagian dari perjalanan dan tradisi masyarakat Pujon Kidul. Dengan inovasi yang terus berkembang, susu Pukit akan terus menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Dari susu Pukit inilah kita belajar bagaimana industri susu berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dari peternak hingga pelanggan, semuanya saling terhubung dalam satu ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri ini. Dengan terus menjaga kualitas dan inovasi susu Pukit,
akan tetap menjadi bagian dari keseharian banyak orang, menciptakan berbagai rasa dan kisah di dalamnya.